Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. UGM memberikan klarifikasi soal tuduhan ijazah Jokowi 100 miliar palsu. Wah, nampaknya ini akan ada pembahasan yang sangat-sangat serius begitu kan ya. Sejak dulu memang dugaan seorang ijazah begitu kan ya Jokowi ya, seorang Jokowi yang punya ijazah diduga palsu sampai hari ini menjadi spekulasi ya, karena Jokowi belum menunjukkan tanda-tanda itu ya, tanda-tanda keaslian dari ijazah itu kepada publik. Tapi dengan adanya UGM memberikan klarifikasi bahwa bagaimana ya tuduhan-tuduhan selama ini harus benar-benar terungkap ya. Apakah ini palsu atau tidak? Mulai dari skripsi mereka, terus kemudian mulai ijazah mereka. Karena dengan adanya teman-teman Jokowi yang satu kelas sampai hari ini masih belum muncul tanda-tandanya di situ, Bos. Ada apa ini? Ada apa ini ya? Sampai UGM pun sekarang ini lagi ya menelusuri dan bahkan memberikan pernyataan soal tuduhan ijazah Jokowi ya, yang selama ini menjadi viral di media sosial. Bu, malu kita Bu, saya mau nangis kemarin itu. Waktu saya menjumpai fakta ini, kok bisa begini Presiden 2 periode begini. Dan apa yang mencengangkan adalah, ya nanti makanya bahaya Bu. Usia kertas dari keburukan ke apaan yang saya pegang ya, saya foto, saya pegang. Baik halaman, lembar pengesahan skripsi, yang produk Word itu, ya, maupun ini, yang halaman sampul, itu jauh sekali daripada Prakata. Setelah dibongkar satu persatu oleh alumninya sendiri begitu kan ya, oleh alumninya sendiri alumni forensik begitu kan ya, untuk menelusuri ijazah Jokowi ya, bahwa mereka mengatakan itu adalah palsu. Nah, kalau seorang Jokowi alumni UGM mungkin iya ya katanya begitu kan. Tapi kita lihat ijazahnya 100% palsu. Ini sudah diungkapkan di situ. Alumni Fakultas Teknologi UGM ini meyakini ijazah S1 begitu kan ya, ijazah S1 Jokowi 100% miliar palsu. Nah, apa yang sekarang kita lihat begitu kan ya? Di pengadilan sudah ya, dibawa ke pengadilan sudah, Pak Bambang Tri begitu kan ya, sudah di penjara karena menyebarkan hoax. Tapi pada ujung-ujungnya siapa yang paling benar? Kalau menurut saya pribadi, tunjukkan kepada publik dong, apakah ijazahnya benar atau tidak begitu kan, atau bagaimana? Karena yang jelas di situ sangat dibutuhkan sekali. Jangan ada lagi pemimpin-pemimpin yang ada di negara-negara sana begitu kan ya, menggunakan ijazah palsu. Makanya ya saya kira karena Jokowi ini kabarnya seorang alumni UGM ya, ini memberikan klarifikasi satu persatu begitu kan ya, mulai dari apa yang kemudian terjadi. Tapi bagi kami ya, apa yang kemudian menjadi tuduhan sekarang ini begitu soal ijazah Jokowi palsu begitu kan ya, mulai dari skripsinya itu dibongkar begitu ya, mulai skripsinya itu diberikan ya kepada publik, ini loh skripsi dari seorang Jokowi. Nah, terus kemudian bagaimana ijazahnya? Ini ijazahnya dari seorang Jokowi, tapi nampaknya publik masih belum percaya soal itu. Karena selama ini coba teman-teman Jokowi begitu kan ya, memberikan klarifikasi ya, cocokkan ijazahnya. Itu kan lebih penting, lebih baik begitu kan. Lebih baik, saya kira lebih baik. Jadi artinya apa? Artinya sekarang ini ya, kalau kita melihat dari gambar ini kan UGM sudah memberikan klarifikasi terkait tuduhan ijazah skripsi ya palsu Jokowi ya. Ini sedikit sekali lagi menyesalkan tuduhan Rismon lewat konten video yang meragukan ijazah dan skripsi Jokowi yang dianggap meragukan. Ini gambarnya tampaknya seorang Jokowi ya, tampaknya seorang Jokowi. Tapi teman-teman mereka ya sekarang seharusnya begitu kan, keluarkan ijazah-ijazah mereka begitu sebagai bentuk bahwa bantahan.
Jadi saya kira apakah seorang Jokowi sudah lupa atau tidak? Seolah-olah ijazah Jokowi yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Perlu diketahui bahwa ijazah dan skripsi Jokowi itu adalah asli. Ini pernah kuliah di sini teman, ya teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau. Beliau aktif kegiatan mahasiswa, Silvagama. Beliau mencatat menempuh banyak mata kuliah kabarnya ya. Tapi ya ini soal klarifikasi dari UGM ya sudah berkali-kali sebenarnya, tapi belum menunjukkan tanda-tanda itu begitu. Keaslian terus kemudian dari Times nyoromannya begitu kan ya. Ini sudah dibongkar habis ya. Ini perdebatan ijazah Jokowi memanas, ahli forensik dan akademisi UGM ya berbeda pendapat. Mulai dari penulisan ya, mulai dari penulisan Times nyoromannya begitu kan, yang kemudian dikuliti habis ya. Dikuliti habis. Coba kita dengarkan seperti ini. Inilah halaman sampul ya, ini masih basah ini, ada tulisannya ini ya. 14 bulan 11 85. Saya bingung ini, 14 11 85. Apakah ini selesai diperiksa 14 November 85? Joko Widodo katanya wisudanya 5 November 85, tapi di sini ada catatan di sini. Ada tulisan 14 November 85. Ijazahnya 5. Dan ini fotokopi di sampulnya Joko Widodo, ini fotokopi. Dan ini fontnya, Bu. Ini font apa ini? Arial atau apa ini? Di sampulnya ini, halaman sampul skripsi Joko Widodo. Ya, ini juga berbeda ini font apa? Ini font lain, ini font lain. Arial kalau nggak salah ini Times New Roman. Itulah tadi begitu apa yang kemudian disampaikan oleh ahli forensik dari UGM. Ya, membeberkan bahwa ijazah-ijazah Jokowi 100% itu 100% miliar itu adalah palsu. Wah, ini kan sudah ada ahli forensiknya sebenarnya. Jadi ada ilmunya. Coba kita baca lagi komentarnya. Padahal tinggal tunjukin aja ijazah asli si Mulyono. Wah, ini komentar-komentar dari netizen satu persatu ya. Sudah jelas ini ijazah palsu. Coba tolong suruh Jokowi tunjukkan aslinya ke seluruh masyarakat Indonesia. Ya, mulai dari penulisannya dan sebagainya. Mungkin begitu kan ya. Ketika Jokowi menunjukkan ijazah yang asli sebenarnya sudah terbantahkan ya, sudah terbantahkan. Tapi ya pada hakikatnya mau bagaimana lagi? Ini tanda-tandanya banyak yang kemudian masih meragukan dugaan-dugaan itu begitu kan ya. Ribet banget urusan ijazah. Cuma di Indonesia loh foto ijazah mirip sama identitas nikah. Bisa saja begitu kan. Karena zaman dulu mungkin ya keterbatasan begitu kan ya. Untuk menghindari perdebatan publik, alangkah baiknya Bapak Jokowi yang menenangkan ya dengan menunjukkan ya ke publik ijazah aslinya sehingga ya berakhir tentang perdebatan ini. Jika terbukti ada atau asli silakan pihak yang menebar hoax dilaporkan ya, jika benar tidak asli yang bersangkutan mempertanggungjawabkan benar. Jadi sudah ada sebenarnya yang kemudian yang menjadi hoax di situ begitu kan ya, yang dianggap menjadi hoax seperti Pak Bambang Tri begitu kan ya, sampai ada sumpah-sumpah sana sini dan itu sudah diungkap sebenarnya. Tapi kenapa seorang Jokowi belum membuktikan itu begitu kan? Makanya ini sampai hari ini menjadi spekulasi besar. Ya di pengadilan sudah tidak ada lagi kelanjutannya. Bagaimana begitu kan? Jadi kalau itu dilanjutkan, sebenarnya kan pasti menemukan titik temu begitu. Karena seorang presiden kan sekarang seorang mantan presiden boleh dong dipanggil ke pengadilan begitu kan ya. Masa mau melaporkan beberapa kali tapi kan tidak ada reaksi dari mereka begitu ya untuk menemukan hal-hal sedemikian rupa ya. Foto ijazah di SMA, UGM atau buku nikah kalau sama semua ya double ya. Ini yang percaya dengan ijazah Mukidi asli benar. Ini UGM memberikan klarifikasi terkait tuduhan ya dan skripsi
seorang Jokowi. Nah, ini sudah memberikan klarifikasi sebenarnya. Tapi pada kenyataannya masyarakat belum percaya itu begitu. Kenapa? Ya, karena masih banyak ada yang keanihan-keanihan yang muncul soal ijazah Jokowi ini. Sampai kapanpun ini tetap akan dibicarakan. Kenapa tetap dibicarakan? Karena pada kenyataannya masyarakat masih belum percaya. Toh pada hakikatnya kalau memang benar ijazah Jokowi ini asli, lantas bagaimana? Kalau ijazah Jokowi ini tidak benar, misalnya palsu, lantas Jokowi mau diadili. Kan tinggal kita cari begitu kan. Ya benang merahnya di situ begitu. Karena begitu banyak dugaan-dugaan besar. Saya meyakini begitu, saya pribadi begini, mungkin seorang Jokowi ya pernah kuliah di UGM, ya. Pernah kuliah di UGM, terus mungkin ijazahnya hilang atau bagaimana atau apa begitu kan, lalu kemudian membuat ijazah lagi dengan cara apa nggak tahu, wallahu alam ya, mungkin ya dengan dugaan-dugaan saya seperti itu begitu. Jadi saya kira dengan apa yang kemudian terjadi selama ini begitu kan ya, orang-orang bisa menuntut begitu ya. Lihatlah di negara-negara lain itu banyak yang menuntut itu. Tapi mau bagaimana lagi begitu kan, sekarang sudah Jokowi sudah lengser, apakah mau dicari lagi begitu. Ini Bareskrim harus segera usut dugaan ijazah palsu Jokowi ya. Sampai hari ini ya masih tetap eksis di situ begitu. Ini dari Universitas Gadjah Mada lahir ya pada tanggal sehingga ini ada foto Jokowi ya yang dianggap tidak mirip begitu kan ya, dianggap tidak mirip dengan foto asli sekarang. Tapi orang itu kan mengalami perbedaan yang sangat-sangat jauh begitu kan ya, yang dulunya mungkin krempeng, kurus begitu, tiba-tiba gemuk. Mungkin dulu gemuk sekarang kurus. Itu perbedaannya. Jadi saya kira UGM sudah memberikan klarifikasi ya bahwa ijazah Jokowi itu asli ya, memberikan seperti itu. Tapi masyarakat masih belum percaya itu. Kenapa? Ya kita lihat saja. Satu-satunya adalah Jokowi harus menunjukkan ijazahnya. Gampang dong ya, dengan cara apa? Ya dengan cara mereka begitu kan tunjukkan kepada publik. Gampang kan untuk menunjukkan kepada publik. Tapi ada apa kok disimpan terus? Kalau seorang Jokowi begitu kan datang ke pengadilan, ayo kita adili, kan gampang. Ya kan gampang seperti itu. Sudah terbantahkan. Biar lagi tidak ada buku sana sini begitu kan ya. Gampang. Tapi pada akhirnya ya mau bagaimana lagi begitu kan. Posisi dari seorang Jokowi mantan presiden ya. Dia masih punya kuat ya, kecuali oposisi menjadi seorang presiden. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.